Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Bagaimana hari ini masuk semua? Masuk semua ya? Ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya minta ketua kelasnya Ismoyong, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya untuk pimpinan doanya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks, kemudian juga ada konsep sel volta. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pada aplikasi atau penerapan dari konsep sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dari kegiatan pengamatan slide diharapkan kalian dapat melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi tentang permasalahan autentik yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang kedua, mengamati suatu permasalahan diharapkan kalian dapat menganalisis bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, dari pengamatan suatu permasalahan diharapkan kalian dapat merancang sebuah karya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan konsep dari sel volta. Jadi kegiatan pembelajaran kali ini kita akan dihadapkan sebuah permasalahan dan kita akan membuat sebuah produk, sebuah karya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang keempat, melalui kegiatan praktikum dengan memanfaatkan bahan sekitar, diharapkan kalian dapat menyimpulkan penyelesaian permasalahan autentik dengan memanfaatkan bahan di sekitar lingkungan kita dengan tepat. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membuat sebuah karya, membuat sebuah produk yang ada kaitannya dengan penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Dari dua gambar tersebut, coba berdasarkan pengetahuan kalian yang setelah kalian pelajari dan buku materi literatur yang telah kalian baca, cobalah untuk menuangkan ide dan memberikan alternatif solusi tentang permasalahan tersebut. Di sini kan ada dua permasalahan. Satu, permasalahan limbah baterai. Yang kedua ada permasalahan limbah kabel. Nah, dari LKPD yang saya berikan dan juga di situ ada QR code ya, ada scan me. Di situ nanti akan menuju ke sebuah literatur atau bahan bacaan yang dapat memberikan alternatif solusi untuk menjawab permasalahan yang sedang kalian amati atau yang sedang kita bahas saat ini. Nah, sekarang coba kalian scan QR code-nya, kemudian kalian tuliskan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Gimana? Kita ada? Siapa? Oh ya, oke, Tarik, silakan, Tarik. Berdasarkan kajian literatur, baterai sederhana dapat dibuat bahan berbagai logam yang disusun membentuk sebuah sel baterai. Oke, dari literatur yang sudah kamu baca, ya, bahwa baterai sederhana dapat dibuat berbagai logam yang disusun membentuk sebuah sel baterai. Selanjutnya pada halaman ke-6 kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, kita bentuk kelompoknya sesuai dengan tempat duduk yang sudah kalian tempati masing-masing. Di sini ada kelompok 1. Ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1. Ardi. Oke, Ardi ketua kelompok 1. Kelompok 2. Ketua kelompoknya Nur. Oke. Kelompok ketiga. Ketua kelompoknya siapa? Ismoyo. Oke, terima kasih. Jadi kelompok 1 ada Ardi sebagai ketua kelompok,
kelompok 2 ada Nur, kelompok ketiga ada Ismail. Nah, pada halaman ke-6 di bawah setelah pembentukan kelompok, di situ ada penyusunan rancangan proyek. Tadi kan sudah disampaikan oleh Tori bahwa limbah baterai sama limbah kabel tadi dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat baterai sederhana. Nah, bentuknya bagaimana seperti itu, perancangannya bagaimana. Nah, di sini sudah saya sediakan lagi QR code. Ya, di situ juga sudah ada contoh desain dari baterai sederhana. Nah, silahkan di scan dulu. Kemudian rancanglah, buatlah sebuah rancangan dan juga sebuah prosedur yang disertai dengan gambar untuk membuat baterai sederhana sesuai dengan kreasi dari kelompok kalian masing-masing. Sekarang saya minta disampaikan dari kelompok 1 alat dan bahan apa saja dari literatur yang kalian baca yang dapat digunakan untuk proyek kita saat ini. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Tadi. Oke. Oke, silakan. Alat dan bahannya adalah alatnya solder, gunting, gergaji, dan penggaris. Dan bahannya adalah 1 ada wadah pada baterai, 2 kawat tembaga, 3 lem pingseng, 4 kapas, 5 kertas amplas, 6 paku. Oke, dari kelompok 1 alat dan bahannya seperti itu. Alat dan bahannya sudah. Bagaimana untuk langkah kerjanya? Dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan. Sekarang gantian ke kelompok 2 atau 3. Silakan angkat tangan. Ya, angkat tangan kan saya tanya angkat tangan. Oke, Andi. Silakan disampaikan untuk langkah kerjanya dalam membuat baterai sederhana. Langkah kerja untuk membuat baterai sederhana yaitu 1. Pipa paralon dipotong dengan ukuran panjang baterai yang ingin dibuat sekitar 10 cm. 2. Pada bagian atas diberi celah panjang sebagai tempat menambahkan larusan elektrolit. 3. Pada masing-masing ujung pipa dibuatkan pembatas yang fleksibel, bisa dilepas dan dipasang menggunakan kawat tembaga atau paku. 4. Kawat tembaga dipotong dan dibentuk spiral dengan diameter sama dengan pipa paralon. 5. Lem pingseng dipotong melingkar dengan diameter sama dengan pipa paralon. 6. Kapas dibentuk seperti tabung dengan diameter sama dengan pipa paralon. 7. Elemen sel baterai disusun dengan konfigurasi tembaga, kapas, seng, tembaga, kapas, seng, dan seterusnya. Oke, benar. Terus lanjut. Baterai sederhana siap untuk diuji cobakan. Oke, kita buka pada halaman selanjutnya, yakni pada halaman 9. Penyusunan rencana kerja. Kan kita sedang melakukan proyek nih, sedang melaksanakan sebuah proyek. Nah, masing-masing dari anggota dalam kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda, mendapatkan pembagian tugas. Oke, di sini untuk perencanaan kerjanya dibagi menjadi 3, ada perencanaan proyek, kemudian ada perbaikan proyek, kemudian ada pelaporan proyek. Nah, dari alat dan bahan serta langkah-langkah kerja yang sudah kalian tuliskan tadi, sekarang coba kalian tuliskan pembagian tugasnya dari masing-masing anggota dalam kelompoknya. Contoh, kelompok 1, Ardi, tugasnya apa? Misalnya mencari baterai bekas seperti itu. Kemudian di deadline berapa waktu? Misalnya 1 hari atau 2 hari seperti itu, karena kan tidak boleh sampai melebihi deadline seperti itu. Baik, semuanya sudah menuliskan untuk pembagian tugas dalam kelompoknya masing-masing. Oke, untuk alat dan bahannya nanti jangan lupa disiapkan ya semuanya ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pelaksanaan dan monitoring project. Jadi pada halaman 10 ya, dibuka halaman 10. Nah, kita akan membuat baterai yang sudah kalian rancang atau yang sudah kalian siapkan model baterainya seperti itu. Kapasnya dibelajari dulu.
Kata belum, Bang? Sebentar. Kadel no. Ibaratkan dilipat dua. Ketebalan apa enggak? Ketebalan. Gimana itu? Nggak apa-apa, agak didorong aja nggak apa-apa. Didorong. Itu dilipat. Nah, habis ini dilipat lagi. Lipat duanya. Nah, sebelah sampingnya kayak gitu terus digulung. Nah, benar, sip kayak gitu. Nah, jadi kayak bentuknya itu kayak tabung. Nah, benar, terus digulung dari atas ke bawah. Ini dia hasil karya kami. Enggak. Kita dari Srina. Karyanya Ani. Oke, kalau yang sudah jawab nomor 2, silakan ditunjukkan ke saya ke depan. Siapa? Saya lihat dulu ya. Oke, nggak apa-apa, cuma nanti kena dorong. Oke, tembaga, kapas, habis itu sengnya nggak kelihatan ya. Oke, seng, benar, seng. Jadi di setiap ini ada seng sama tembaga. Oke, kelompok 2, terima kasih. Oke, sudah benar itu susunannya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba untuk menentukan apakah baterai yang sudah kalian buat ini memang berfungsi sedemikian rupa atau berfungsi dengan baik. Oke, jasradnya sudah digunakan. Yang nanti akan melakukan praktikum menggunakan jasrad ya, yang tidak menggunakan jasrad karena tidak pembagian, maka yang bagian mencatat hasil praktikumnya ya, yang mengisi LKM. Yang sudah menetesi semua kapasnya siapa? Orang kemana? Belum. Satu, Kita sudah. Pak, sudah ya, benar. 3 sudah. Oke. Nah, sekarang untuk kelompok 3 dulu ya, karena alatnya hanya ada satu di sini. Saya minta untuk mengukur tegangannya terlebih dahulu. Menggunakan alat multimeter. Dihubungkan kabel yang berwarna merah yang positif juga. Yang merah dengan merah yang Namanya hitam. Nah, kemudian untuk batasnya kalian ubah ke area volt DC atau DC volt, DC-V. Nah, itu di berarti di sini dia menunjukkan skala berapa? Batas 200 berapa tuh? Mau pakai angka yang atas, yang tengah atau yang bawah? Samakan aja ya, pakai yang atas ya. Berarti berapa itu? 220. Masih meningkat itu. 225. Berarti nilai voltasenya 225 dibagi batas maksimumnya berapa? 250 dikali 2,5. Oke, sudah? Oke, coba diamati skala yang ditunjukkan itu menunjukkan angka berapa? 120. Enggak pas 100. Berapa itu? 100. Enggak 95. Berapa? Lihatlah 95. 95. Berarti nilainya sama dengan 95 per 250 dikali batasnya berapa? 10, benar. Saya mulai dari kelompok 1 dulu, silakan disampaikan hasil praktikumnya. Terus silakan. Setelah dilakukan pengujian pada baterai sederhana yang dibuat, tegangan yang dihasilkan adalah 5,6 volt dengan arus 0,9 mA berdasarkan perhitungan pada multimeter. Hal ini menunjukkan bahwa baterai sederhana berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan energi listrik. Oke. Untuk kelompok 1 berapa volt tadi? 5,6 volt. Untuk kuat arusnya
0,9 miliampere. 0,9 miliampere. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 berarti baterainya berhasil ya? Ya. Berhasil menghasilkan energi listrik. Kelompok 2, silakan disampaikan untuk hasil praktikumnya. Siapa? Oke, nah silakan. Setelah dilakukan pengujian pada baterai sederhana yang dibuat, tegangan yang dihasilkan adalah 3,8 volt dengan arus 0,2 miliampere. Oh ya. Berdasarkan perhitungan pada hal ini menunjukkan bahwa baterai sederhana berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan energi listrik. Oke, jadi untuk kelompok 2 voltasenya 3,8 volt dengan arus 0,2 miliampere. Kelompok 1 tadi berapa? 0,9 miliampere. Berarti dari segi voltase lebih tinggi kelompok 1 dan dari segi kuat arus juga lebih tinggi dari kelompok 1. Padahal sama-sama apa? 8 sel baterai. Nah, itu berarti ada kemungkinan apa itu? Nah, mungkin dari larutan elektrolitnya jumlahnya berbeda atau penempatan atau posisinya itu kurang pas gitu ya. Sehingga voltasenya dihasilkan berbeda. Enggak apa-apa. Oke, berarti kelompok kedua baterainya juga berfungsi menghasilkan energi listrik. Yang kelompok ketiga siapa? Oke, Akila, silakan Akila. Setelah dilakukan pengujian pada baterai sederhana yang telah kami buat, lampu dapat menyala dan tegangan yang dihasilkan adalah 2,25 volt dengan arus 0,2 miliampere. Berdasarkan perhitungan pada multimeter, hal ini menunjukkan bahwa baterai sederhana berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan energi listrik. Oke, baik untuk kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kelompok 3 dulu. Oke, silakan kelompok 3. Tembaga dan limbah baterai bekas yang disusun sedemikian rupa dengan menerapkan konsep sel volta, maka baterai tersebut dapat menghasilkan arus listrik, dibuktikan dengan multimeter. Oke. Nomor 1, apakah ada kendala dalam merancang produk? Jika ada kendala bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya tidak ada kendala. Nomor 2, apakah ada kendala dalam membuat produk? Jika ada kendala, bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada kendala. Nomor Tidak ada 3, kendala. iya. Oke. Nomor 3, apakah produk baterai sederhana yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik? Baterai sederhana yang dibuat telah berfungsi dengan baik karena bisa menghasilkan energi listrik. Nomor 4, apakah pengetahuan baru yang telah kalian pelajari hari ini? Baterai sederhana dapat terbuat dari bahan sekitar seperti limbah kabel, tembaga, dan limbah baterai bekas. Nomor 5, bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan dalam fenomena yang disajikan? Permasalahan dalam fenomena yakni melimpahnya limbah kabel, tembaga, dan limbah baterai bekas yang dapat terselesaikan dengan dimanfaatkan dan diubah menjadi baterai sederhana. Dan nomor 6, apa manfaat yang kalian peroleh setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Manfaat yang diperoleh pada pembelajaran hari ini adalah kita dapat bermanfaat dalam ilmu kimia melalui kegiatan proyek seperti memanfaatkan limbah bekas kabel, tembaga, dan limbah baterai bekas yang diubah menjadi baterai sederhana. Oke, berarti dibahas habis sama kelompok 2 ya, semua pertanyaannya ya. Oke, dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada kendala dalam merancang atau membuat produknya tadi? Ada, semuanya aman ya? Aman. Oke. Nah, untuk sekarang silakan untuk alat dan bahannya disisihkan, LKPD-nya juga ditutup terlebih dahulu. Kita akan melakukan kegiatan post test ya, karena sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan tes. Sekarang kita melakukan kegiatan post test untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang aplikasi sel volta dalam kehidupan. Oke, sebelum itu ini saya bagi dulu. Post testnya ini sifatnya adalah individu ya, jadi tidak boleh berkaitan dengan temannya. Oke, diamankan terlebih dahulu ya mejanya. Saya bagi dulu ini untuk post testnya 2, 3, 4, ya 5. Baik, alhamdulillah pembelajaran kali ini kita selesai. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yakni tentang sel elektro
elektrolisis. Jadi pada materi setelah sel volta nanti kita akan mempelajari materi sel elektrolisis. Silakan nanti di rumah dipelajari terlebih dahulu ya. Ya, dipahami konsep-konsep dasarnya supaya pada pertemuan selanjutnya nanti kita bisa lebih mendalami tentang materi sel elektrolisis. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Semuanya pengen pulang ya? Oke, semuanya sudah pengen pulang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan ditutup dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Ismoyo. Silakan Sebelum doa. kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita kedepannya ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Baik, hati-hati di jalan untuk pulangnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.